Korupsi adalah kegiatan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi melalui perilaku tidak jujur dan tidak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi. Setiap menyimak berita soal koruptor di media, seringkali kita ikut geram dibuatnya. Selain karena hal ini sudah sering terjadi, kebanyakan koruptor malah tidak terlihat menyesali perbuatannya. Kita boleh saja marah dengan kelakuan para koruptor. Tapi, sadar atau tidak, kalau korupsi itu tidak melulu menyangkut hal besar, seperti penggelapan uang negara yang jelas-jelas merugikan. Korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang mungkin menurut kita wajar dan lumrah karena sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini merupakan hal-hal kecil yang sering kita lakukan sehari-hari yang tanpa kita sadari ternyata merupakan perilaku korupsi. Simak ya. Yang pertama, datang terlambat. Datang terlambat nampaknya sudah jadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan dianggap wajar di Indonesia. Bahkan, banyak yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu acara dengan alasan enggan menunggu. Korupsi terjadi bukan hanya dalam wujud uang, melainkan juga waktu. Disadari atau tidak, ketika datang terlambat kita menguras waktu orang lain karena menunggu kedatangan kita. Ingat pepatah yang mengatakan, "Time is money." Jika kita menguras waktu orang lain, sama saja kita menghabiskan uang mereka. Selanjutnya, yang kedua, tidak mengembalikan uang kembalian. Sebagai anak, mungkin kita pernah disuruh membeli sesuatu oleh orang tua di toko. Ternyata tidak sedikit loh yang masih menyepelekan uang kembalian, apalagi kalau kembaliannya tidak seberapa. Meskipun nominal kembalian itu kecil, tapi kalau diambil dengan tidak jujur, tetap aja namanya penggelapan. Perlu kita tahu bahwa kebiasaan korupsi yang besar bisa jadi berawal dari kebiasaan kecil di keluarga seperti ini. Yang ketiga, menyelak antrian. Ketika kita sedang antri di sebuah tempat perbelanjaan, kemudian ada orang yang menerobos masuk mengambil tempatmu, pasti kamu akan merasa sikap orang tersebut tidak pantas, bukan? Benar, hal ini adalah korupsi tempat. Ini merupakan tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Yang keempat, menggunakan barang milik bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin di antara kita ada yang diberi tugas merawat barang atau benda milik bersama, misalnya alat-alat tulis kantor, tetapi alat-alat tersebut malah kita pakai untuk kepentingan pribadi di rumah. Bahkan sesepele ballpoint atau spidol, kalau dipakainya diam-diam tanpa izin, dapat dikatakan perbuatan korupsi loh. Karena bagaimanapun, apa yang kita lakukan tersebut tetap saja mengurangi nilai barang yang dimaksud. Yang kelima, titip absen. Hayo, siapa yang di sini suka titip absen? Titip absen atau tipsen merupakan fenomena yang akrab di telinga mahasiswa, yaitu kegiatan meminta teman untuk memanipulasi kehadiran si penitip absen di daftar presensi. Padahal kegiatan ini merupakan bentuk kebohongan dan dilakukan demi kepentingan pribadi, tanpa memikirkan resiko yang akan diterima orang lain akibat perbuatannya. Sama dengan korupsi dong. Yang keenam, plagiarisme. Plagiarisme adalah menjiplak karya milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri. Dalam dunia pekerjaan dan pendidikan, jika terbukti melakukan copy-paste, pekerjaan orang lain akan diberi sanksi atau dikeluarkan dari perusahaan. Jadi, lebih baik hargai usahamu sendiri seperti apapun hasilnya daripada plagiarisme, karena hal ini melanggar hak orang lain dan merupakan bibit kecil untuk melakukan tindakan korupsi yang besar. Yang ketujuh, memanfaatkan jabatan dan hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu atau bisa disebut sebagai nepotisme. Praktik nepotisme ini sering terjadi saat pendaftaran sekolah murid baru. Banyak orang tua yang meminta bantuan keluarga, teman, atau tetangga yang punya jabatan di sekolah atau universitas bergengsi, demi agar anaknya bisa masuk ke sana. Mungkin bayarannya bukan uang, tapi sekedar bingkisan buah atau oleh-oleh. Tetap saja itu termasuk bibit korupsi. Yang kedelapan, memberi uang damai saat ditilang polisi. Tidak bisa dipungkiri kalau praktik uang damai ternyata masih banyak dilakukan aparat atau penegak hukum di Indonesia. Salah satunya saat terjadi penilangan. Banyak orang lebih memilih bayar uang damai daripada harus repot-repot ke pengadilan untuk menjalani persidangan. Apapun alasannya, hal tersebut adalah perbuatan korupsi. Lebih baik ikuti tata cara sidang dan pembayaran denda tilang yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016. Yang kesembilan, sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Meski tidak semua perantau pernah melakukannya, tapi praktik curang yang satu ini sering dilakukan mereka yang tinggal jauh dari orang tua.
Misalnya, uang kuliah dan biaya hidup di perantauan dalam 1 bulan sebenarnya hanya 3 juta rupiah. Tetapi kamu meminta ke orang tua sebesar 4 juta. Padahal kelebihan uang itu dipakai untuk membeli skincare, pakaian, atau nongkrong. Praktik korupsi tersebut memang terlihat sepele bagi sebagian orang, tapi kalau dibiasakan terus-menerus, bukan tidak mungkin merembet ke hal-hal yang lebih besar. Yang ke-10, markup saat membuat laporan keuangan. Indonesia Corruption Watch mencatat, sepanjang 2018 terdapat 76 kasus korupsi dengan modus markup anggaran. Markup sama dengan curang atau mempermainkan anggaran. Dari contoh korupsi modus markup, dana yang dilaporkan bisa jadi dilebihkan atau diada-adakan, atau bisa disebut sebagai dana fiktif. Di bidang apapun pekerjaanmu, terutama yang mengatur anggaran, jangan pupuk kecenderungan untuk markup laporan keuangan sama sekali. Dari 10 contoh yang telah disebutkan, mana yang paling sering Anda lakukan? Bercanda. Ayo kita mulai membiasakan diri untuk jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan selalu berusaha menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Memberantas korupsi di negara ini memang tidak semudah menyebutkannya. Namun dengan satu langkah kecil, kita sudah bisa perlahan membunuh tunas-tunas korupsi. Seperti kata Basuki Cahayapurnama, Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu. Cukup jangan korupsi saja, itu sudah cukup menolong negara kita.